Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kid Ranger, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas suara aspirasi dari remaja Kota Pekalongan, yang dimana penjaringan aspirasinya sudah kita lakukan bersama Forum Genre, Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, dan UNICEF pada hari Senin 17 Februari 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya Iman Nugroho dan partner saya dan saya Sinta Mutiara Dipa, Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2024, yang akan menemani teman-teman semua dalam obrolan penting dan bermakna pada hari ini. Baik, tentunya dalam sesi diskusi bersama Ayah dan Bunda kita kali ini, topik kita sangat dekat dengan realita kehidupan remaja, bahkan menjadi keresahan utama dalam berbagai aspirasi yang sudah kami rangkum, yaitu dengan kasus pelecehan seksual dan pernikahan dini. Dan luar biasanya teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi langsung bersama sosok pemimpin yang sangat peduli dengan masa depan remaja di Kota Pekalongan. Mari kita sambut bersama Bapak Wali Kota Pekalongan sekaligus Ayah Genre Kota Pekalongan, dan juga Bunda Indah Seraya selaku Bunda Genre Kota Pekalongan. Ya, jadi selamat siang Ayah dan Bunda. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ayah Bunda bisa menyapa terlebih dahulu para audiens yang sudah menonton. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Mas Surya dan Mbak Sinta dan Bunda Genre. Mudah-mudahan kita doakan juga Mas Surya dan Mbak Sinta itu nanti bisa sukses untuk di tingkat provinsi, yaitu tentunya dukungan dari semua elemen masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Baik Ayah dan Bunda, berdasarkan rangkuman dari berbagai suara aspirasi remaja di sekolah-sekolah dan komunitas Big Air sekota Pekalongan yang sudah kami lakukan dalam satu ruang aspirasi, kami menemukan bahwa yang pertama, banyak remaja perempuan maupun laki-laki masih takut berbicara saat mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual, terutama di lingkungan terdekat mereka. Kemudian yang kedua, masih ada anggapan bahwa pernikahan dini adalah solusi dari kehamilan tidak diinginkan. Padahal tentunya itu menimbulkan risiko kesehatan, pendidikan terputus, serta masa depan remaja. Serta yang ketiga, Ayah dan Bunda, para remaja juga sangat membutuhkan pendampingan dan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman serta dukungan nyata dari pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui, Ayah Bunda, bahwasanya akhir-akhir ini sedang marak terjadi kasus fatherless, yang dimana ini adalah kasus seorang anak tumbuh dewasa tanpa peran dari sang ayah, tentunya dapat menimbulkan berbagai risiko seperti kehilangan masa depan, kemudian juga gangguan dari kesehatan mental mereka. Nah, jadi bagaimana Ayah dan Bunda Genre melihat kondisi ini, dan apa langkah konkret dari Kota Pekalongan untuk menanggapi kasus ini? Iya, terima kasih Mas Surya, Mbak Sinta, bahwa ini sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah remaja di Kota Pekalongan ini kan sangat banyak sekali. Tapi tema yang diangkat kali ini adalah tentang pelecehan seksual, pernikahan dini, dan rumah aman bagi para remaja. Ini semuanya sudah kita lakukan sebetulnya, ya. Tentang masalah pelecehan seksual ini memang masih ada, ya, masih ada ditemukan beberapa kasus di Kota Pekalongan. Bahkan yang terbaru ini adalah masih kaitan, masih ada darah keluarga, ya. Ini kan sangat kita sesalkan. Kita harus menjaga betul supaya anak ini psikologisnya ke depan ini tidak hancur, ya. Tetap punya harapan ke depan dan menjadi orang yang sukses misalkan, ya. Itu juga. Terus untuk pernikahan dini sebetulnya kita sudah pemerintah itu mulai dari pusat sudah mengatur usia pernikahan minimal 19 tahun untuk yang perempuan dan 21 tahun untuk yang laki-laki, ya. Itu sudah. Dan kita juga melakukan sebelum melakukan pernikahan, melakukan tes kesehatan, misalkan apakah itu ada penyakit tertentu, apakah itu ada penyakit kronis, parah dan sebagainya. Mohon maaf, mungkin ada TBC, ada HIV segala macam, itu bisa kita minimalisir. Dan itu juga
tentang bagaimana nanti betul-betul disiapkan supaya pernikahan ini semuanya lancar, sehingga anak nanti yang lahir, baik yang di kandungan maupun yang lahir, itu tidak mengalami gizi buruk, tidak mengalami stunting dan sebagainya. Dan untuk rumah aman atau rumah singgah ini sebetulnya itu salah satu visi misi saya dalam periode ini, untuk membangun rumah aman bagi bagi korban kekerasan, terutama untuk ibu dan anak. Dan rahasianya juga dijamin, tidak dipungut biaya 1 peser pun ya. Terus untuk ya mudah-mudahan lah semuanya lancar. Kita bisa meminimalisir 3 hal itu yang diangkat oleh Mas Surya dan Mbak Sinta, dan mudah-mudahan Kota Pekalongan untuk kejadian-kejadian itu semakin minim, dan supaya jangan takut untuk menyuarakan, jangan takut untuk melaporkan, walaupun itu masih ada hubungan darah, tapi itu harus diselesaikan. Jangan sampai itu justru dipendam sendiri, itu justru yang akan lebih menimbulkan traumatik ke depan dan sebagainya. Nah, kalau segera tertangani, segera lapor, kita dampingi kok, ada dari psikolog, dari dokter, dari kejaksaan, kepolisian, semuanya kita dampingi, dan kerahasiaan dijamin aman. Oke, mungkin itu Mas Surya dan Mas Sinta. Masya Allah. Berarti pemerintah Kota Pekalongan sudah sangat mengupayakan untuk dalam hal pelecehan seksual dan pernikahan dini, dan bahkan masalah-masalah remaja yang sudah berada dan timbul ya di Kota Pekalongan. Baik Rangers, penting untuk kita semua tahu bahwa pelecehan seksual bukan sekedar soal fisik, tapi juga ucapan dan perilaku yang tidak pantas dan membuat tidak nyaman. Ayah dan Bunda Genre, bagaimana strategi Kota Pekalongan dalam membentuk sistem perlindungan remaja dari pelecehan seksual? Biasanya kan remaja-remaja yang terkena pelecehan seksual itu cenderung introvert untuk mengurung dirinya. Nah, bagaimana strategi dari Kota Pekalongan dalam membentuk sistem perlindungan itu sendiri dan pendekatan terkait pernikahan dini, baik di sekolah, lingkungan masyarakat maupun ruang digital? Bunda. Kalau dari saya, mungkin saya menambahkan yang tadi dari Mbak Sinta ya, yang bagaimana isu seperti fatherless ya, yang mungkin itu menjadi pemicu masalah besar pada anak-anak remaja, karena tumbuh kembangnya ini tidak didampingi dengan sosok seorang ayah. Ini memang masih banyak terjadi untuk di Kota Pekalongan juga. Saya juga masih banyak melihat bahwa mungkin masih ada mindset mungkin bahwa seorang ayah ini hanya untuk mencari nafkah. Padahal di situ untuk tumbuh kembang seorang anak ini memang harus didampingi dari kedua orang tua, dari ibu maupun ayah. Dan ini alhamdulillah juga dari pemerintah ada GATI ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ini yang menyuarakan ya, mungkin kebanyakan mungkin dari ibu-ibu ya. Kadang kalau ada GATI gitu yang paling protes mungkin ayah, karena merasa bahwa ayah ini sudah berperan banyak, tetapi kok timbul masalah ataupun permasalahan yang mungkin itu karena faktor fatherless tadi. Yaitu memang kita harus dalam mendidik, mendampingi anak-anak, membimbing anak ini memang harus bersama-sama ya. Seorang ibu harus didukung oleh seorang suami, dimana ketika ibu ini mengurus anak, mendampingi anak, karena didukung oleh suami, disupport oleh suami, bawaannya happy, bahagia, dan dalam mendidik pun juga akan lebih baik dibanding yang mungkin seorang ibu sendirian, tidak ada yang mendukung, mungkin bisa saja uring-uringan dengan anak, yang mana nanti anak ini tumbuh kurang baik ya. Ini memang masih banyak ya isu-isu di situ. Itu juga termasuk yang mungkin akhirnya seorang anak itu mencari pelariannya ke orang lain karena tidak dekat dengan seorang ayah. Karena seorang ayah itu sebagai role model, seorang ayah ini sebagai idola ya, diharapkan untuk anak ini, karena anak ini dilihat dari anak yang dekat dengan seorang ayah atau tidak dekat dengan seorang ayah itu pasti berbeda. Yaitu takutnya bisa lari ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Tetapi kalau ada pendampingan dari ibu maupun ayahnya, mudah-mudahan ini akan lebih bisa terkontrol.
kalau bagaimana tadi yang kedua tadi pertanyaan dari Mas Surya? Izin membacakan ulang. Jadi bagaimana strategi Kota Pekalongan dalam membentuk sistem perlindungan remaja dari pelecehan seksual dan pendekatan terkait pernikahan dini baik di sekolah, lingkungan masyarakat maupun ruang digital. Saya dulu. Kalau untuk bagaimana pendekatan dengan seorang remaja ya supaya tidak pernikahan dini ya memang dimulai dari yang paling dasar itu komunikasi antar keluarga ya. Kalau dekat dengan orang tua ada komunikasi yang baik, mungkin dari anak ini juga sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang kuat. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa mengendalikan diri, terhindar dari hal-hal yang negatif kayak misalkan pergaulan bebas ataupun seks ya, dan bagaimana untuk ini ya memang anak-anak perlu ada pendampingan atau diberikan ruang khusus tadi ya, kayak di kita di setiap sekolah ini sudah ada Pick Air, dan ini juga mungkin bisa di situ anak-anak menumpahkan mungkin bisa saling sharing, bisa di situ juga bisa berkarya mungkin ya. Nah mudah-mudahan dengan itu bisa menghindari anak-anak dari hal-hal yang negatif, itu salah satunya. Saya tambahkan sebentar ya. Memang tadi yang sudah disampaikan Bunda, saya menambahkan aja bahwa sebetulnya secara ilmiah ya, secara alamiah itu katanya anak perempuan itu pasti lebih dekat ke sosok ayah, anak laki-laki lebih dekat ke sosok ibu. Alamiahnya seperti itu. Nah, tapi ada beberapa kejadian itu tadi, ayah melakukan kekerasan baik secara seksual maupun fisik maupun verbal kepada anak perempuannya. Terus di sekolah misalkan ada guru juga yang melakukan pelecehan terhadap muridnya. Di pondok juga ada ustadz yang melakukan pelecehan kepada santrinya. Ini jangan kita melihat bahwa semuanya disamaratakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan itu semuanya pasti oknum. Ya, semuanya pasti oknum. Tapi secara konkretnya kita harus lebih hati-hati dalam memilih. Ya, lebih hati-hati dalam memilih, misalkan memilih sekolah, memilih pondok, memilih pendekatan kepada guru dan sebagainya. Itu semuanya tugas kita semua. Ya, semua lembaga itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah oknumnya. Ya, tetapi semuanya harus hati-hati. Terus semuanya juga harus hati-hati dalam memilih pergaulan. Seperti tadi yang misalkan tanpa sosok ayah, yang harus bergaulnya dengan teman-teman misalkan atau dengan pihak keluarga yang pas, ya. Karena remaja ini masih sangat mudah terpengaruh, masih sangat labil. Toh contohnya banyak sekali tidak terhitung bahwa sebetulnya anak yatim maupun yatim piatu ya dari kecil entah itu diasuh neneknya, entah itu diasuh tantenya, budenya dan segala macam, tapi yang sukses, yang sudah sukses dan berhasil itu banyak sekali. Nah, kita melihat dari sisi itu, ya, jangan kita melihat selalu dari sisi yang negatifnya atau kurang. Menurut saya seperti itu. Insya Allah teman-teman, sangat luar biasa sekali jawaban dan respon dari ayah dan bunda kita teman-teman. Dan dari diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa satu hal yang sangat terasa adalah bahwa remaja Kota Pekalongan itu ingin didengar, dilindungi, dicintai, dan diberdayakan. Baik, ayah dan bunda Gendra ya, sebagai penutup, bolehkah untuk memberikan pesan khusus bagi remaja Kota Pekalongan supaya mereka lebih berani bersuara dan berperan dalam mencegah kasus pelecehan serta menolak pernikahan dini? Ya, mungkin dari saya sedikit saja, singkat saja bahwa remaja sekarang ya sudah harus memilih pergaulan, memilih kegiatan tentunya yang positif. Apalagi Mas Surya dan Mbak Sinta ini kan sudah menjadi duta, ya harus menjadi contoh untuk teman-temannya. Ya, pilihlah pergaulan yang baik, pilihlah kegiatan yang baik, ekstrakurikuler yang baik dan semuanya, dan mudah-mudahan
selama kita produktif, selama kita melakukan sesuatu yang positif, ya itu insya Allah nantinya akan berdampak. Apalagi ini pengalaman sebagai duta genre dan duta genre ini juga pasti ke depan sangat ada manfaatnya, supaya dan di sekolah juga untuk berorganisasi di sekolah juga OSIS lah, entah itu pramuka lah, entah itu olahraga yang lain-lain, ya itu pasti ke depan ada manfaatnya. Itu yang saya rasakan juga, ya mungkin tidak 1-2 tahun merasakannya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun dan seterusnya, karena kita berkehidupan itu kan selalu bermasyarakat, ya, intinya seperti itu. Dan untuk menyuarakan jangan takut, sekali lagi, karena kita sudah ada rumah aman untuk para korban, baik itu pelecehan seksual maupun kekerasan, dan segala rahasianya dijaga dan tidak dipungut biaya sesen pun. Kalau memang ada, nanti lapor ke saya. Ya, mungkin saya bisa menambahi sedikit pesan saya terhadap remaja, ya, pada umumnya dan khususnya untuk remaja Kota Pekalongan, bahwa kita menjadi remaja juga harus bisa menjadi sebagai pelapor dan pelopor, ya. Kita wajib melapor kalau ada hal-hal yang negatif yang terjadi di sekitar kita, dan kita juga menjadi pelopor. Jadi harus berani bersuara, karena selama ini banyak tidak berani bersuara itu karena mungkin malu ataupun takut. Ini hilangkan rasa malu dan takut demi untuk kebaikan, dan menjadi remaja yang berencana, ya. Dan berencana ini di sini kita harus memikirkan ke depan, jauh ke depan. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini harus berpikir jangka panjang, ya. Jangan sampai kita berpikir seperti ini ternyata akibatnya seperti ini. Jadi kita harus berpikir panjang, harus berencana. Tentunya kami juga dari Ayah Genre, Bunda Genre, insya Allah akan sangat mendukung dengan Mbak dan Mas Duta Genre, ya, Kota Pekalongan untuk maju ke Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa sukses selalu, mengulang prestasi yang tahun lalu. Ya, amin, dan bisa menjadi inspirasi untuk remaja yang lain. Terima kasih Ayah dan Bunda Genre untuk respon yang sangat meaningful, sangat insightful, dan harapannya ini dapat menjawab keresahan dari aspirasi remaja di Kota Pekalongan. Jadi Ayah Bunda, untuk menularkan semangat remaja di Kota Pekalongan, mari kita salam genre terlebih dahulu. Siap. Mudah-mudahan masih hafal. Siap. Ayo, monggo. Salam genre, Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Baik, kami aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Pekalongan sekaligus Bapak Ayah Genre Kota Pekalongan, jadi Bapak Haji Ahmad Azun Arsen Junaid, dan juga Bunda Ingrid Saraya selaku Bunda Genre Kota Pekalongan atas kehadiran, arahan, komitmen serta tanggapannya untuk terus mendukung masa depan remaja di Kota Pekalongan. Dan untuk kalian semua, jangan diam ketika melihat ketidakadilan. Jangan takut bicara ketika merasa tidak aman. Dan jangan lelah menjadi remaja yang hebat, siap membangun masa depan tanpa kekerasan dan tanpa pernikahan dini. Saya Surya Menugroho dan partner saya, Dan saya, Sinta Mutiara Diva, Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2024, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.